Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Nurjanah dengan NPM 24062124023. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam PAI semester 3A. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kontribusi tokoh-tokoh pendidikan Islam terhadap perkembangan teori pendidikan Islam maupun modern, beserta relevansinya pada konteks kekinian. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu pendidikan Islam tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh melalui perjalanan panjang pemikiran para ulama, filosof, dan pembaharu yang memberi warna berbeda sesuai dengan zamannya. Setiap tokoh menghadirkan gagasan yang kemudian menjadi fondasi bagi teori-teori pendidikan, baik dalam tradisi Islam maupun dalam sistem pendidikan modern. Menariknya, meski mereka hidup ratusan tahun yang lalu, pemikiran mereka tetap relevan di tengah dunia yang berubah cepat seperti sekarang. Fondasi pemikiran pendidikan Islam. Pendidikan Islam dalam perjalanannya telah dibentuk oleh kontribusi tak ternilai dari tokoh-tokoh besar. Mereka tidak hanya merumuskan teori, tetapi juga membangun kerangka kerja yang membangunkan spiritualitas, intelektual, dan moralitas. Mari kita telaah beberapa di antaranya. Yang pertama ada Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Buya Hamka. Yang pertama ada Imam Al-Ghazali. Akhlak sebagai pilar pendidikan. Imam Al-Ghazali dikenal karena kemampuannya menyatukan ilmu agama dan filsafat. Baginya, pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi proses yang mengarahkan pada penyucian jiwa, pembentukan akhlak mulia, dan pencapaian kedekatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kontribusinya meliputi yang pertama ada menekankan akhlak sebagai tujuan utama pendidikan, yang kedua membedakan ilmu yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Yang ketiga yaitu mengembangkan kurikulum yang seimbang antara aspek spiritual, intelektual, dan moralitas. Lalu relevansi kekiniannya yaitu di era digital yang rentan degradasi moral, gagasan Al-Ghazali tentang pendidikan karakter sangat krusial. Konsepnya membantu mengimbangi kemajuan teknologi dengan nilai spiritual dan etika yang kokoh. Yang kedua ada Ibnu Sina, pendidikan sesuai tahap perkembangan. Ibnu Sina, sang polimet dari abad ke-10, tidak hanya brilian dalam kedokteran dan filsafat, tetapi juga dalam pendidikan. Ia memandang pendidikan sebagai perjalanan holistik yang mencakup perkembangan fisik, intelektual, dan moral, yang harus disesuaikan dengan tahapan usia anak. Kontribusinya meliputi yang pertama mengembangkan konsep bahwa pembelajaran harus sejalan dengan usia biologis dan kognitif peserta didik. Yang kedua mendorong pengajaran yang mempertimbangkan minat dan kemampuan untuk setiap individu anak. Yang ketiga memadukan prinsip-prinsip pendidikan dengan pemahaman mendalam tentang ilmu kesehatan. Relevansi kekiniannya yaitu pandangan Ibnu Sina selaras dengan developmentally appropriate practice dalam pendidikan modern yang menekankan pembelajaran yang disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa, sebuah konsep yang vital dalam psikologi pendidikan. Ketiga, Ibnu Khaldun, pendidikan dan peradaban. Ibnu Khaldun sering disebut bapak sosiologis, membawa dimensi sosiologis yang mendalam ke dalam teori pendidikan. Baginya, pendidikan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, ekonomi, dan politik yang membentuk peradaban. Kontribusinya, konsep habitus al-malak sebagai hasil dari repetisi dan latihan dalam pembelajaran. Yang kedua, pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi dalam merancang sistem pendidikan. Yang terakhir, metode pengajaran bertahap untuk mencegah kejenuhan dan meningkatkan pemahaman siswa. Relevansi kekiniannya yaitu dalam mengatasi ketimpangan sosial dalam pendidikan, teori Ibnu Khaldun menawarkan kerangka untuk memahami bagaimana kondisi masyarakat memengaruhi kualitas belajar, mendorong kita membangun pendidikan yang lebih inklusif dan adil. Yang keempat ada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, adalah arsitek utama pendidikan pesantren di Indonesia. Kontribusinya berpusat pada penanaman akhlak, adab, dan kemandirian, membentuk generasi yang kokoh secara spiritual dan intelektual. Kontribusinya yaitu mengembangkan tradisi pendidikan berbasis adab sebagai inti pembelajaran,
mendorong moderasi beragama dan toleransi, nilai-nilai esensial dan masyarakat majemuk. Yang ketiga, menjaga tradisi keilmuan pesantren yang adaptif terhadap perubahan zaman. Relevansinya yaitu pemikirannya sangat relevan untuk menghadapi tantangan radikalisme dan intoleransi. Pendidikan Islam modern dapat meneladani pesantren dalam menanamkan kesantunan, kemandirian, dan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Yang kelima ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, membawa angin segar pembaruan dengan menggagas integrasi ilmu agama dan ilmu modern. Visi beliau melahirkan sistem pendidikan yang holistik dan progresif. Kontribusinya yaitu menggagas sistem pendidikan modern dengan kurikulum terpadu, yaitu agama dan sains. Yang kedua, mengubah pola belajar mengajar dari tradisional menuju sistem kelas dan metode aktif. Yang ketiga, menekankan praktik sosial sebagai bagian integral dari pendidikan, membentuk individu yang bermanfaat bagi masyarakat. Relevansinya yaitu gagasannya sangat cocok diterapkan dalam pendidikan abad 21 yang menuntut literasi, sains, teknologi, dan sosial. Integrasi agama sains masih menjadi model banyak lembaga pendidikan Islam hingga saat ini. Yang terakhir ada Buya Hamka. Buya Hamka, ulama, sastrawan, dan cendekiawan terkemuka, menempatkan pendidikan sebagai sarana untuk membentuk pribadi yang merdeka dan berakhlak mulia. Pemikirannya berpusat pada humanisme Islam dan kearifan lokal. Kontribusinya yaitu mengusung konsep pendidikan yang memerdekakan pikiran dan jiwa, mendorong kemandirian. Yang kedua, menekankan pentingnya menyelaraskan nilai keislaman dengan budaya lokal yang kaya. Yang ketiga yaitu menghasilkan karya-karya sastra dan ilmiah yang memperkaya literatur, etika, dan akhlak Islam. Relevansinya yaitu di era banjir informasi tanpa filter, gagasan Buya Hamka tentang kemandirian berpikir menjadi sangat relevan. Pendidikan harus membentuk manusia yang berkarakter kuat dan tidak mudah terseret arus, mampu memilah dan memilih informasi dengan bijak. Kesimpulannya yaitu secara keseluruhan para tokoh ini telah meletakkan fondasi penting bagi pendidikan Islam mulai dari akhlak, pengembangan psikologis hingga pembaharuan sistem. Gagasan mereka tidak berhenti di masa lalu, melainkan menjadi landasan yang terus relevan dalam menghadapi tantangan pendidikan modern seperti teknologi, perubahan sosial, dan krisis karakter. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.